Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fakih dari Universitas IPET Semarang, Prodi Pendidikan Vokasi Teknik Mesin Otomotif atau PVTMO. Saya semester 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah ringkasan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran, teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, yang ketiga teori kognitivisme, yang keempat teori humanistik, dan faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, jadi apa sih hakikat belajar dan pembelajaran itu? Artinya, yaitu proses perubahan yang ada dalam diri seseorang yang sedang belajar, namun tidak dapat disaksikan. Akan tetapi, manusia dapat menyaksikannya dengan adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak. Misalnya, seorang anak yang tidak mengerti tentang disiplin, tetapi dia ingin belajar, lalu orang tuanya memberikan sebuah pengarahan tentang disiplin, dan anak tersebut menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, maka suatu saat anak tersebut dapat mengalami perubahan. Dan dengan catatan, orang tuanya memberikan sebuah pengarahan yang dapat dimengerti oleh anak tersebut. Menurut saya, jarang sekali ada seorang guru menerapkan tentang teori pembelajaran behaviorisme ini. Ditambah lagi, seorang siswa jarang sekali merespon tentang pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Mungkin akan sangat bagus jika seorang guru menerapkan teori behaviorisme ini, dan sangat bagus juga untuk siswanya. Maka suatu saat seorang siswa memiliki intelektual yang bagus jika seorang guru menerapkan teori behaviorisme ini dalam mengajar. Dan teori behaviorisme ini banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Thorndike, Waston, dan Clark Hull. Dan seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan yang dialami oleh siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru, dengan berinteraksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behaviorisme, belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan. Nah, kali ini kita membahas tentang teori pembelajaran behaviorisme. Teori ini dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya, saya akan membahas teori pembelajaran kognitivisme. Teori pembelajaran kognitivisme ini yaitu mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga mengalihkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Kali ini, saya akan membahas tentang teori pembelajaran humanisme. Apa sih teori pembelajaran humanisme? Yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanisme memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Selanjutnya, saya akan membahas teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru,
Tapi, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Faktor-faktornya ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini antara lain seperti perhatian, minat, bakat, dan motivasi kepada siswa. Dan yang kedua, itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bersumber pada keluarganya atau pergaulan, proses belajar dan mengajar. Dari dua faktor tersebut sangat mempengaruhi kepada siswa. Nah, itu dia pembahasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Dari masing-masing faktor akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar siswa.